أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 6. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan sholat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah, dan sapulah kepalamu. Lafat ba, berarti melengketkan, jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis, sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan, walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i. Dan kakimu, dibaca mansub karena diatofkan kepada lafat aidiyakum, jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah atau kasroh dengan diatofkan kepada yang terdekat, sampai dengan kedua mata kaki artinya termasuk kedua mata kaki itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki, yang memisahkan betis dengan tumit. Dan pemisahan antara tangan dan kaki yang dibasuh, dengan rambut yang disapu, menunjukkan diharuskan atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit, yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, atau dalam perjalanan, musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, atau menyentuh wanita, hal ini telah dibicarakan, dulu, pada surat An-Nisa, lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu, beserta kedua siku, dengan tanah itu, dengan 2 kali pukulan. Lafat ba, menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, yakni dengan Islam dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmat-Nya itu. Ayat 7. Tafsirnya. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam, dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu artinya yang telah diperbuatnya denganmu, ketika kamu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu bayat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ayat 8. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu, lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Ayat 9. Tafsirnya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni surga. Ayat 10. Tafsirnya. Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Ayat 11. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud, yakni orang-orang Quraisy, hendak memanjangkan tangan mereka kepadamu buat mencelakakanmu, maka ditahannya tangan mereka daripadamu, dan dilindunginya kamu dari maksud jahat mereka itu, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Sadaqallahul Azim.